pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Tufan. Film India berbahasa Punjab yang dirilis pada Juli 2023, di mana film ini menceritakan tentang seorang pria biasa yang berubah menjadi pembunuh demi membalaskan dendam dari wanita yang ia cintai. Apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Berlatar kota Punjab di negara bagian India Utara, film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pemburu bernama Mauser. Mauser dikenal sebagai pria kejam yang menyukai senjata. Mauser adalah putra dari seorang politisi yang berpengaruh di pemerintahan dan pemilik dari perusahaan gudang pembuatan besi ledak di kota Punjab. Mauser memiliki seorang istri bernama Priti, namun hubungan mereka tidak terlalu harmonis. Di tempat lain kita pun diperlihatkan seorang pria bernama Arjan yang rutin membuat video dengan menunjukkan keahliannya dalam menembak, dan ia pun membagikan video tersebut ke sosial media. Arjan hanya tinggal bersama ibu dan juga kakeknya karena sang ayah sudah lama meninggal. Kakek Arjan memiliki warisan dari ayahnya, yaitu toko penjualan besi ledak yang cukup terkenal di kota. Dan toko-toko penjualan seperti itu di kota Punjab sudah sangat lumrah dan memiliki izin dari pemerintah. Sehingga pada masa pembebasan dulu, orang-orang di sana sangat mudah memiliki senjata. Namun kini, pemerintah telah mencabut izin lebih dari 1.000 senjata, dan pembeli harus memiliki izin lisensi dari kepolisian untuk membeli senjata, yang membuat banyak toko penjualan yang tutup karena menurunnya omset penjualan. Lalu kita kembali diperlihatkan seorang guru bahasa Inggris bernama Deep yang sedang belajar menembak bersama temannya Rani menggunakan senjata mainan. Deep sangat ingin memiliki senjata asli, tetapi orang tuanya tidak mengizinkan. Bahkan ia bersama Rani mencoba mendapatkan izin lisensi dari kepolisian, tetapi karena tidak memiliki rekomendasi dan alasan yang kuat memiliki senjata, polisi pun tidak memberikan izin kepada mereka. Suatu hari Arjan bersama ibunya pergi ke rumah Mauser, karena istri Mauser adalah kakak perempuan Arjan. Akan tetapi terlihat hubungan antara Arjan dan Mauser tidak begitu akrab, karena mereka memiliki perselisihan di masa lalu, yang membuat Mauser membenci Arjan, begitu juga dengan Arjan. Tetapi kebencian itu sama-sama mereka tahan karena kini mereka adalah saudara ipar. Sedangkan kakak Arjan memberitahukan ibunya jika ia tidak bahagia dengan pernikahannya karena selalu diperlakukan buruk oleh Mauser. Tetapi ia dan ibunya merahasiakan itu dari Arjan karena mereka tahu Arjan membenci Mauser. Sementara di toko, Deep bersama Rani datang untuk membeli senjata yang membuat kakek Arjan terkejut. Namun saat dimintai lisensinya, Deep mengatakan kalau mereka tidak punya, tetapi ayah Deep memilikinya. Dan hari ini mereka hanya ingin melihat-lihat saja. Setelah ditunjukkan beberapa contoh, mereka pun menanyakan foto keluarga kakek Arjan yang ditempel di dinding. Setelah itu mereka pun pamit dan mengatakan kalau esok mereka akan datang bersama sang ayah dan surat izin lisensinya. Lalu mereka pun keluar terburu-buru. Ternyata setelah mereka pergi, kakek Arjan baru sadar kalau mereka telah mencuri salah satu senjata yang ditunjukkan saat ia menengok ke arah foto yang ditanyakan. Dan hal itu terlihat jelas di CCTV toko saat Arjan bersama temannya memeriksa. Arjan bersama kakeknya berencana untuk melaporkannya pada polisi kerabat mereka. Akan tetapi saat polisi datang ke toko, ia justru menceritakan bagaimana ayah dari kakek Arjan yang sangat dihormati dan ditakuti di sana, karena keahlian dan bidikan yang akurat dalam menembak walaupun dalam jarak yang jauh. Bahkan tidak ada siapapun yang berani masuk ke dalam toko untuk mencuri meskipun saat ia tidak ada. Mendengar itu Arjan yang tidak ingin reputasi kakeknya hancur karena kasus pencurian, apalagi dilakukan oleh wanita, Arjan pun mengurungkan niatnya untuk melapor.
Dan ia berjanji pada kakeknya akan membawa kembali pistol yang dicuri dan menangkap pelakunya sendiri. Esoknya terlihat Deep bersama Rani pergi ke sebuah mall dengan wajah yang terlihat gugup. Lalu mereka pun masuk ke gedung bioskop. Dan di sana terlihat mereka terus memperhatikan seorang pria yang juga sedang menonton. Ternyata alasan Deep selama ini berlatih menembak dan ingin memiliki pistol karena ia ingin membunuh seorang pria. Tetapi belum diketahui alasannya. Namun sayangnya tembakannya saat itu meleset dan rencananya pun gagal. Sedangkan Arjan yang kembali memeriksa CCTV dari toko temannya yang menjual banyak kamera tersembunyi, ia pun menemukan stiker institut tempat Deep mengajar di kaca belakang mobilnya. Esoknya mereka pun mendatangi tempat Deep mengajar dan mengikuti mobil mereka. Hingga akhirnya Deep menghentikan mobilnya karena ia sadar dibuntuti. Dan Deep mengatakan pada Rani kalau yang membuntuti mereka adalah pemilik toko senjata yang mereka curi. Saat turun dan bertemu, mereka pun pura-pura bertanya mengapa Arjan mengikuti mereka. Namun Arjan langsung meminta Deep untuk mengembalikan pistolnya yang mereka curi, karena ia punya bukti CCTV saat mereka mencuri. Tetapi Deep dan Rani mencoba menyangkal dan menyuruh Arjan untuk melapor pada polisi jika memang memiliki bukti. Lalu mereka pun kembali ke mobil. Tetapi sebelum pergi, teman Arjan menempelkan kamera di belakang mobil Deep. Mereka pun akhirnya mengetahui rumah Deep dan mengetahui di mana Deep menyimpan senjatanya, yaitu di gudang depan rumah. Malamnya Arjan bersama temannya Jinder mendatangi rumah Deep. Lalu Arjan pun masuk dengan melompati pagar rumah, kemudian ia mengambil kamera di mobil, lalu masuk ke dalam gudang dan mencari. Hingga ia akhirnya menemukan tempat Deep menyimpan senjatanya. Namun aksinya itu diketahui oleh Deep. Akan tetapi Deep tidak berteriak atau menghentikan Arjan, dan ia justru membiarkan Arjan pergi dari sana. Esoknya Deep bersama Rani mendatangi Arjan di tempat latihan menembak Arjan. Deep mengatakan kalau ia ingin membeli senjatanya dengan menggunakan lisensi sang ayah. Arjan pun setuju dan meminta Deep untuk membawa lisensi ayahnya esok. Sebelum pergi, Deep meminta Arjan untuk mengajarinya cara menembak. Dan Arjan pun setuju. Esoknya Deep kembali menemui Arjan di tempat yang sama untuk belajar menembak. Dan mulai hari itu, mereka pun selalu bertemu hingga Deep akhirnya berhasil membidik dan menembak tepat sasaran. Dan karena sering bertemu, mereka pun saling jatuh cinta. Bahkan Arjan membuat cincin dari selongsong peluru untuk melamar Deep nanti. Arjan lalu memberitahukan kakaknya tentang Deep. Sang kakak yang senang, ia pun berencana melamar Deep untuk Arjan. Setelah kedua keluarga sama-sama tahu, Priti lalu memberitahukan Mouser kalau esok ia dan keluarganya akan pergi untuk lamaran Arjan. Mendengar itu justru membuat Mouser kesal. Dan untuk menghilangkan kekesalannya pada Arjan, ia pun melampiaskannya pada Priti. Tetapi esoknya saat mereka pergi ke rumah Deep, Priti tetap memilih merahasiakan yang terjadi padanya dari Arjan. Dalam pertemuan itu, kedua keluarganya pun saling setuju. Tetapi saat Arjan berbicara berdua dengan Deep, Deep pun memberitahukan dengan serius kalau selama ini ia ingin membunuh seseorang. Ada 2 orang yang menjadi targetnya, dan jika Arjan ingin menikahinya, maka ia harus membunuh orang pertama. Dan orang kedua mereka akan bunuh bersama-sama. Sementara alasan pembunuhan akan ia beritahu setelah Arjan membunuh orang pertama. Setelah mendengarkan persyaratan dari Deep, Arjan justru membatalkan lamaran dan pergi tanpa memberitahu alasannya. Namun Arjan yang sangat mencintai Deep, ia pun meminta Deep untuk bertemu di tempat latihan. Di sana, Arjan pun bertanya bagaimana dengan hubungan mereka nanti jika ia mati atau tertangkap setelah membunuh orang pertama. Dan Deep dengan tegas mengatakan kalau ia tidak akan pernah mengkhianati Arjan. Mendengar itu, Arjan pun bertanya siapa targetnya. Dan Deep memberitahukan seorang pria bernama Rana. Esoknya terlihat Rana bersama teman-temannya pergi ke hutan untuk berburu.
Tidak lama kemudian, Arjan juga tiba di sana. Sebelum masuk ke hutan, Arjan lebih dulu melepas kedua antingnya, kemudian memakai softline dan topi, lalu masuk ke dalam hutan mencari Rana. Sementara Rana yang sedang mengejar buruan, tetapi buruannya tersebut lebih dulu ditembak oleh Arjan. Hingga akhirnya mereka pun bermalam di hutan bersama dan mengobrol. Di sana Arjan memberikan mereka minuman. Dan tidak lama setelah mereka semua meminumnya, mereka pun tertidur pulas. Setelah itu, Arjan pun memasukkan Rana ke bagasi mobil dan membawanya ke sebuah tempat. Di sana Arjan menghubungi Deep lewat panggilan video untuk menanyakan apakah pria yang ia bawa adalah Rana, dan Deep pun mengiyakannya. Lalu Arjan meminta Deep untuk memberitahukan alasannya sebelum ia membunuh Rana. Tetapi Deep tetap mengatakan kalau ia akan memberitahukannya setelah Arjan membunuhnya. Mendengar itu Arjan pun langsung menembak Rana yang terus memohon agar Arjan melepasnya. Setelah itu, Arjan pergi dari sana dan menemui Deep untuk mengetahui alasannya. Dan saat bertemu, Deep pun menceritakan alasan dibalik ia ingin membunuh Rana, yaitu salah satu muridnya yang bernama Mehar. Mehar adalah gadis miskin dan yatim. Ia hanya tinggal bersama ibu dan adiknya. Mehar adalah murid yang pintar dan mandiri yang membuat Deep dan Rani sangat menyukainya. Suatu hari Deep dan Rani melihat Mehar bertengkar dengan seorang pria di depan kampus. Dan itu membuat Mehar terlihat seperti orang yang bingung. Melihat itu Deep dan Rani mengajaknya pergi ke dekat jembatan kereta api untuk bertanya apa yang terjadi dengan Mehar. Mereka mengira jika Mehar bertengkar karena masalah cinta atau pernikahan. Tetapi mereka tiba-tiba terdiam ketika Mehar mengatakan kalau kekasihnya merekam video saat teman-temannya membuat ia pingsan dan memperkaosnya. Dan kini ia mengancam akan menyebarkan video tersebut jika Mehar tidak mau mengikuti perintahnya untuk datang menemui mereka hari ini di sebuah tempat. Mendengar itu sontak Deep pun menjadi marah dan mengatakan kalau ia akan pergi ke tempat yang mereka perintahkan untuk menghapus video tersebut. Deep dan Rani langsung pergi menemui kekasih Mehar yang ternyata adalah Rana, yang sedang bersama temannya yaitu Jagi. Saat bertemu, Deep langsung meminta mereka untuk menghapus rekaman Mehar. Bahkan Deep mengancam akan melaporkannya pada polisi jika mereka tidak mau menghapusnya. Tetapi Rana justru menghubungi temannya yang bernama Ginda dan menyuruhnya untuk mengupload video tersebut ke situs Parno. Mendengar itu, Deep pun terkejut dan takut lalu meminta maaf. Ia pun memohon agar mereka tidak melakukannya. Tetapi mereka tidak peduli dan justru pergi dari sana. Video Mehar pun dengan cepat tersebar dan seketika viral di internet. Mengetahui itu, Deep sangat menyesal karena telah membuat kesalahan besar. Deep mencoba menghubungi Mehar tetapi ponselnya tidak aktif. Mereka lalu pergi ke rumah Mehar, tetapi Mehar belum pulang ke rumah. Dan mereka justru menemukan Mehar sedang berjalan di jembatan kereta api. Deep dan Rani memohon pada Mehar untuk turun dari sana. Tetapi terlambat karena kereta api melintas di sana dan menghantam tubuh Mehar. Setelah mendengar cerita tentang Mehar, Arjan lalu pergi dari sana dan kembali ke tempat Rana. Karena sebelumnya Arjan tidak membunuh Rana dan hanya menembak kakinya. Arjan hanya ingin tahu alasannya dari Deep sebelum memutuskan untuk membunuh atau melepaskan Rana. Namun saat tiba di sana, ternyata Rana sudah tidak ada di tempat dan berhasil melarikan diri melewati jalur kereta api. Tetapi karena kakinya yang terluka, Arjan berhasil menyusul dan menemukannya. Arjan lalu kembali menghubungi Deep lewat video call. Kemudian tanpa ragu, ia pun menembak tubuh Rana hingga Rana pun tewas di tempat dan disaksikan oleh Deep. Setelah itu Arjan pergi menemui Jinder untuk menukar mobil dan membakar beberapa barang bukti juga pakaian yang ia gunakan. Esoknya mayat Rana pun ditemukan oleh polisi
dan polisi pun langsung mengirimnya untuk dilakukan otopsi. Setelah itu 2 hari kemudian, polisi yang memimpin penyelidikan yaitu Paramfir dipanggil oleh ayah Mauser ke kediamannya. Karena pria yang dibunuh atau Rana adalah teman baik putranya. Sementara ini, Paramfir masih menunggu hasil dari forensik. Apakah ini pembunuhan berencana atau karena situasi? Sebab dari kesaksian teman-teman Rana, sebelumnya pelaku bertemu dengan Rana di hutan saat berburu. Dan malamnya mereka pun minum bersama. Tetapi teman-teman Rana tidak jelas dan berbeda saat memberikan gambaran sketsa wajah pelaku. Sementara di tempat lain, yaitu di sebuah mall, Rani mengikuti seorang wanita, yaitu tunangan Jagi, yang sedang berbelanja keperluan pernikahan yang akan berlangsung lusa. Rani pun mengatakan pada tunangan Jagi kalau mereka akan membunuh Jagi. Mendengar itu tunangan Jagi yang panik langsung menghubungi Jagi yang saat itu sedang bersama Mauser dan juga Paramfir. Ia pun mengatakan kalau seorang wanita memberitahukannya jika mereka akan membunuh Jagi. Mendengar itu Jagi pun memberitahukan pada Mauser dan Paramfir tentang ancaman tersebut. Mauser dan Jagi tidak terlalu menghiraukan dan tetap santai. Karena lusa Jagi akan menikah dan keesokannya ia akan pergi ke Inggris bersama sang istri. Namun tidak dengan Paramfir yang merespon ancaman tersebut. Paramfir pun mengatakan kalau ia dan polisi akan datang ke pesta pernikahan Jagi dan mengawasi di sana. Lusa paginya Jinder mendatangi gedung yang akan dipakai untuk pesta pernikahan Jagi. Dan di sana ia pun pergi ke toilet untuk menyembunyikan pistol. Di mana Arjan dan Deep berencana untuk membunuh Jagi pada saat pesta pernikahannya nanti. Malamnya pesta pun berlangsung, di mana Paramfir dan polisi berjaga di sana. Dan tradisi di sana, setiap kalangan atas mengadakan pesta, mereka selalu membawa senjata dan menembak-nembakannya ke atas. Sementara Arjan yang sudah berhasil masuk, ia pun langsung pergi ke toilet untuk mengambil pistol. Tetapi di sana ia justru bertemu dengan Mauser. Mauser pun lalu mengajaknya berbicara dan bertanya mengapa Arjan datang ke sini. Arjan pun terpaksa berbohong dan mengatakan kalau ayah dari pengantin wanita adalah teman mendiang ayahnya. Dan karena kakinya sedang sakit, maka ialah yang datang untuk memberikan selamat. Mendengar itu Mauser pun percaya dan tidak menaruh curiga sama sekali pada Arjan. Setelah itu Arjan pun kembali ke toilet. Tetapi sayangnya ia tidak menemukan pistolnya di sana. Lalu ia pun memberitahukannya pada Deep. Karena hari ini adalah kesempatan terakhir mereka bisa membunuh Jagi sebelum Jagi pergi ke Inggris, Arjan terpaksa mencuri senjata anak buah Mauser yang sedang mabuk. Kemudian mereka masuk ke tengah-tengah orang yang sedang berjoget. Deep lalu mengajak kedua pengantin untuk ikut berjoget bersama mereka. Dan pada saat itulah dan di waktu yang sama, dengan orang-orang menembakkan senjata ke atas, Deep mengambil pistol dari Arjan dan menembak dada Jagi tanpa disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah itu mereka pun pergi, lalu Arjan membersihkan sidik jari di pistol, lalu ia pun membuang pistol tersebut. Saat di mobil, Deep pun bertanya siapa yang berbicara dengan Arjan saat di pesta. Arjan pun mengatakan jika itu adalah kakak iparnya, tetapi hubungan mereka tidak baik. Lalu Arjan menceritakan kembali awal mula mereka bertemu, yaitu di kantor polisi, di mana setelah 10 tahun kematian ayah Arjan dan kasusnya pun ditutup, pistol milik ayah Arjan yang disita polisi tidak pernah diambil oleh keluarganya. Polisi pun ingin menjual pistol tersebut kepada Mauser. Tetapi di waktu yang sama, Arjan bersama Jinder datang ke sana dengan membawa surat izin untuk membawa kembali pistol milik ayahnya. Karena mereka baru mendapatkan izinnya sekarang dari pengadilan. Mauser yang menyukai pistol tersebut ingin membelinya dengan harga yang tinggi. Tetapi Arjan mengatakan kalau pistol ini adalah warisan dari keluarganya. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kemudian Arjan mengambil pistol tersebut dari Mauser dan membawanya. Yang membuat Mauser merasa dihina oleh Arjan. Namun setelah beberapa bulan Mauser melamar Priti. Arjan sebenarnya tidak setuju karena ia takut Mauser melakukan ini hanya untuk balas dendam padanya.
Tetapi karena kakaknya sangat menyukai Moser dan ia ingin kakaknya bahagia, Arjan pun terpaksa menyetujui itu. Tetapi Arjan berpesan pada kakaknya, jika Moser menganiayanya setelah menikah, maka ia akan menghajarnya. Setelah menceritakan itu, Deep bertanya kapan mereka akan menetapkan tanggal pernikahan mereka. Arjan yang sadar kalau polisi cepat atau lambat pasti akan menangkapnya, dan dengan 2 pembunuhan ia akan dijatuhi hukuman minimal 20 tahun penjara. Walaupun pembunuhan kedua dilakukan oleh Deep, tetapi Arjan tidak ingin menghancurkan hidup wanita yang ia cintai, dan dia akan mengakui kedua pembunuhan tersebut. Dan Arjan juga tidak ingin menghancurkan masa depan Deep dengan menikahinya. Akan tetapi Deep tetap dengan prinsipnya kalau ia tidak akan pernah mengkhianati Arjan seumur hidupnya, dan ia tetap ingin menikahi Arjan. Beberapa hari setelahnya, Paramveer menemui Moser, di mana Moser sangat kesal karena polisi masih belum mengetahui siapa pelaku yang membunuh kedua temannya. Lalu Paramveer menunjukkan pistol yang digunakan untuk menembak Jagi, dan itu adalah milik anak buahnya. Yang membuat Moser marah dan memukuli anak buahnya, tetapi ia tahu kalau anak buahnya itu tidak tahu cara menggunakan pistol. Paramveer mengatakan kalau yang membunuh Jagi adalah seorang penembak terlatih. Lalu ia pun menunjukkan foto Arjan saat di pesta, karena Paramveer mencurigai Arjan. Sementara Arjan saat mendatangi rumah Mehar dan bertemu ibunya, ia pun baru sadar kalau yang memperkaos Mehar sebenarnya ada 3 orang. Dan orang yang ketiga adalah Moser. Namun Deep tidak memberitahukannya karena Moser adalah kakak ipar Arjan. Dan Deep berencana membunuhnya sendiri. Tetapi malamnya, Moser mendapat telepon dari Paramveer yang menemukan pistol di toilet TKP, di mana pistol tersebut kemungkinan yang akan digunakan untuk menembak Jagi. Tetapi karena pistolnya tidak ketemu, mereka pun menculik pistol milik anak buah Moser. Mendengar itu, Moser pun teringat saat ia bertemu dengan Arjan di toilet. Lalu saat ia memeriksa kembali foto Arjan, ia pun melihat wanita di foto tersebut yang selalu bersama Arjan saat di pesta, di mana wanita itu adalah wanita yang sama dengan wanita yang mendatangi Rana dan Jagi untuk meminta mereka menghapus video Mehar. Dan saat itu ia memperhatikan dari dalam mobil. Moser pun sadar kalau Arjan dan wanita itulah yang telah membunuh Jagi dan Rana untuk membalaskan dendam Mehar. Ditambah Arjan adalah penembak yang terlatih seperti pelaku yang dicurigai Paramveer. Mengetahui itu, esoknya Moser bersama anak buahnya mendatangi Deep di kampus dan bertanya mengapa Deep melibatkan Arjan seorang pengecut. Di waktu yang sama, Arjan menelpon Deep. Mendengar suara Moser yang mengangkat panggilannya, Arjan pun terkejut. Moser mengatakan kalau ia sudah mengetahui semuanya. Lalu ia memberitahukan kalau ia akan membawa Deep ke hutan, dan Moser pun menyuruh Arjan untuk datang ke sana jika ingin menyelamatkannya. Setelah menunggu lama, Arjan akhirnya datang ke sana. Saat bertemu, Moser menyuruh Arjan untuk meminum minuman yang sama dengan yang ia berikan pada Rana. Tetapi bukannya diminum, Arjan justru membuang botol minuman itu ke api yang mengakibatkan ledakan. Lalu Arjan membawa Deep melarikan diri dari sana. Moser dan anak buahnya pun mengejar dan mencari. Tetapi Arjan sudah lebih dulu mempersiapkan semuanya sebelum ia menemui Moser, di mana ia menyembunyikan senapan sniper di sana dan memasang beberapa kamera di pohon, yang membuat ia dengan mudah memantau pergerakan Moser dan anak buahnya dan melumpuhkan mereka satu persatu. Akan tetapi Moser menemukan kamera-kamera tersebut dan ia pun menembak jatuh semua kamera Arjan. Hingga akhirnya Moser berhasil menghentikan pelarian Arjan dan kekasihnya. Moser lalu menghajar Arjan secara bertubi-tubi dan ia pun melampiaskan semua kekesalannya dulu saat di kantor polisi, di mana kesombongan Arjan membuatnya sangat terhina. Namun kesalahan besar Moser
saat ia mengatakan kalau ia menikahi Priti hanya untuk membalas kesombongan Arjan, agar Arjan menghormatinya. Tetapi karena Arjan tidak mau menghormatinya juga, ia pun melampiaskan kemarahannya pada Priti. Moser menyiksa Priti dengan kejam hingga Priti pun menangis dan berteriak kesakitan sembari memanggil nama Arjan. Dan saat itulah ia mendapatkan kepuasan. Mendengar itu membuat Arjan benar-benar murka. Ia pun langsung menghajar Moser dan anak buahnya secara membabi buta. Hingga Moser dan anak buahnya pun terkapar. Tetapi tidak sampai di situ saja. Arjan menusuk berkali-kali tangan Moser yang digunakan untuk menganiaya kakaknya dan juga Mehar. Hingga ia akhirnya menembak Moser berkali-kali sampai mati. Setelah kejadian tersebut, Arjan akhirnya ditangkap dan dihukum 20 tahun penjara. Sementara Deep memilih meninggalkan rumah dan menunggu Arjan di rumah orang tua Arjan seperti janjinya dulu. Karena sebelumnya mereka sudah lebih dulu menikah untuk mengikat janji tanpa sepengetahuan orang tua mereka masing-masing. Akan tetapi setelah Arjan dipenjara, kakeknya pun jatuh sakit dan tidak lama kemudian meninggal. Dan Arjan diberikan izin untuk datang ke proses kremasi kakeknya. Di akhir film 3 bulan kemudian, Deep dan Priti membuka kembali toko warisan dari kakek mereka. Sementara di penjara, Arjan bertemu dengan teman Rana yang bernama Ginde, yang telah mengunggah video Mehar ke internet atas perintah Rana dulu. Dan ia ditangkap karena kasus tersebut. Arjan pun mengikutinya. Dan saat di tempat sepi, Arjan tanpa ampun menghajar Ginde hingga tewas. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Tufang, di mana Arjan berhasil membunuh semua pria yang ingin dibunuh Deep demi membalaskan kematian murid kesayangannya. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.